kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Selain kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Renungkan kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ingin memuji memuliakan Engkau Tuhan. Urapi kami semua Bapa, jamah kami semua Bapa. Kami perlu Engkau Bapa. Tuhan, tolong Tuhan. Hadir di tempat ini, kami bisa merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami di pagi ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan Engkau Tuhan. Dari awal pertengahan sampai firman dan akhir penutupan ibadah ini kami serahkan kepada Engkau Bapa. Tuhan, jamah kami semua, pemain WL dan singer, pemain musik semua dan jemaat-Mu yang ada. Tolong Tuhan, semua jemaat-jemaat yang lagi menuju ke sini Tuhan, Engkau hantarkan mereka sampai sini dengan baik. Biar kami bisa bersama-sama memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke Engkau Tuhan. Tuhan, jamahlah kami semua yang ada di sini Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan. Bapa, kami harap bersyukur punya Bapa yang begitu baik. Kami bisa hadir di tempat ini. Ini suatu kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa, memberikan kami waktu yang begitu baik sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami. Kami serahkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Biarlah kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Dialah Maha Kudus, Dialah yang Maha Kudus. Masuk menyembahkan sebagai Tuhan yang kudus. Puji, terima kasih. Bersama-sama kita katakan, ku masuk keluar Maha Kudus dengan masuk dengan hati tulus Tuhan, dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan lagi, masuk Maha Kudus dengan masuk Tuhan, masuk dengan hati tulus
kami masuk kepada hadiratnya dengan hati yang dengan darah yang berubah masuk
Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembah namamu Terjemah Tuhan, Engkau nyanyikan pujian ini karena Aku menyembahmu. Sambil Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, penyembahan kita hanya kepada Allah yang kudus. Kita menyembah Allah yang kudus, yang tahu benar. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia Tuhan selalu nyata bagi kami. Kami siap lebih lagi untuk bersorak memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tampakkan samping kiri kanan muka belakang, Tuhan Yesus itu baik
Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan kita menikmati berkat Tuhan. Kita menaikkan pujian ini sama-sama. Jangan sudah kasih setiamu Tuhan selama bagiku. Jempolnya kok berat banget ya? Katanya Tuhan Yesus baik. Kalau dia baik, kalau bisa sama jempol kaki kita angkat, tapi nggak mungkin kan? Ini ada pula kita kasih buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik. Masih belum tinggi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Puji Tuhan kita Tuhan, persilakan duduk. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Dia memberikan jalan kebenaran itu dalam hidup kita. Barang siapa mau datang kepada Bapa harus melalui Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu sangat terbukti dalam hidup kami. Kebaikan-Mu kami boleh rasakan sampai saat ini. Itu sebabnya kebenaran firman-Mu saat ini yang kami rindukan kembali datang mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur setiap hidup kami. Itu sebabnya jiwa kami terus merindukan dipenuhi terus oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Tuhan perlukan ku dengar firman-Mu. Tuhan perlukan ku dengar firman-Mu. Hidupku sebagai berjalan ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan perlukan ku dengar firman-Mu. Tuhan perlukan ku dengar firman-Mu. Tuhan perlukan ku dengar firman-Mu. Hidupku sebagai berjalan ku bawa ke surga-Mu. Tuhan perlukan ku dengar firman-Mu. Tuhan perlukan kami dengan firman-Mu. Tuhan perlukan ku dengar
Berkatilah Tuhan Yesus, Pak Gembala yang akan membawakan firman Tuhan, biar kiranya hati dan pikiran kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga persembahan yang akan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu siapkan persembahan kita. Kita akan berikan persembahan pertama. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur Tuhan masih berikan lagi kita kesempatan untuk sama-sama bertemu dan kita sama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Gembala belum bisa melayani karena suaranya agak hilang-hilang begitu ya. Jadi makanya Pak Gembala juga minta saya untuk menggantikan beliau melayani dan sekaligus melanjutkan dari firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Hineni, Here I Am Your Slave, dan kita akan belajar lebih jauh lagi dan semoga hari ini kita bisa selesaikan materi ini. Kita buka dulu di dalam Keluaran 21. Keluaran 21 ayatnya yang ke-5 dan 6. Minggu lalu kita sudah baca firman ini, tapi kita mau baca sama-sama Keluaran 21 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah,
lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini menerangkan bagaimana makna atau pengertian dari Hineni. Saudara, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, memang Alkitab tidak mencatat dia menjawab dengan Hineni, tetapi sikap hidupnya itu, bagaimana responnya terhadap Tuhan, itu menunjukkan bahwa ini aku Tuhan, aku ini hambamu, aku ini budakmu, perbuatlah apa yang engkau mau dalam hidupku. Nah saudara, di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 yang minggu lalu kita pelajari bersama-sama, 2 kali Abraham menjawab Hineni kepada panggilan Allah tanpa dia tahu apa yang Tuhan mau. Saudara, minggu lalu kita belajar ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham, di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama, Abraham katakan, Hineni, here I am Lord, your slave. Ini aku Tuhan. Ada yang menuliskan hanya ya Tuhan, tetapi dalam bahasa Ibrani ditulis Hineni, yang artinya apa? Ini aku Tuhan, terserah engkau mau apa dengan aku. Dan pada saat Tuhan memanggil dia, Abraham tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Dan ternyata Tuhan suruh dia membawa Ishak anaknya untuk menjadi persembahan, dipersembahkan sebagai korban persembahan di atas Gunung Moria. Tidak ada penolakan, tidak ada pemberontakan, tidak ada pertanyaan, tidak ada protes dari Abraham kepada Tuhan. Mungkin hati kecilnya sempat bertanya-tanya, karena ini adalah anak perjanjian, kenapa engkau minta kembali? Tetapi dia tidak lakukan itu, dan dia katakan, aku ini hambamu, aku ini budakmu, hidupku milikmu, hidupku ini sepenuhnya adalah hakmu Tuhan, anakku adalah milikmu. Engkau minta, aku bawa padamu. Ketika Abraham sudah mengacungkan pisau untuk membunuh Ishak untuk dipersembahkan, sekali lagi Tuhan katakan, Abraham, Abraham, dan sekali lagi Abraham berkata, Hineni, tanpa dia tahu apa yang Tuhan mau suruh dia lakukan. Dan ternyata saudara, ketika Tuhan melihat Hineninya Abraham ini gak cuma Hineni di mulut, tetapi benar-benar hidupnya, benar-benar sikapnya, benar-benar responnya kepada panggilan Allah itu Hineni. Tuhan katakan cukup, jangan kau apa-apakan anakmu. Dan dia siapkan pengganti untuk menggantikan Ishak, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hineni ini terjadi bukan dengan begitu saja saudara, tetapi Hineni ini terjadi karena apa ya? Budak ini, hamba ini mempunyai sesuatu yang membuat dia berubah. Saudara, bayangkan 6 tahun dia menjadi budak. Ketika hak kebebasan itu, ketika hak itu kembali kepada dia, harusnya setelah 6 tahun masuk tahun ke-7 dia bisa memperoleh kembali haknya. Selama 6 tahun jadi hamba, jadi budak, dia gak punya hak sama sekali. Waktu yang ditunggu-tunggu di mana hak itu dikembalikan kepada dia, hamba ini katakan, saya mau mengabdikan diriku kepada Tuhanku. Saya mau serahkan hidupku ini sepenuhnya dalam tanganmu. Hakku, aku serahkan kepadamu. Tuanku yang memiliki aku, perbuat apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Mau dikasih makan, mau gak dikasih makan, mau suruh kerja, mau suruh apa, hidupku ini ada di dalam tangan Tuanku. Dan itu yang tadi kita baca di dalam Keluaran 21 ayat 5 dan ke-6 ini bukan paksaan, saudara. Bukan paksaan.
Tidak ada manusia yang memaksa, Tuhan juga tidak memaksa, saudara. Tapi kenapa budak ini bisa sampai pada satu keputusan, Tuhanku, aku mau mengabdikan diriku sepenuhnya untuk Engkau seumur hidupku. Mengapa? Karena dia seiring berjalannya waktu, saudara, dia mencintai Tuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat-umat Tuhan, kita juga disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara. Kita ini budaknya Tuhan, kita ini hambanya Tuhan, saudara. Lepas dari status saudara sebagai Bapak Gembala sudah pasti, saudara. Tetapi kita, umat Tuhan yang ada di tempat ini, kita semua disebut sebagai hamba. Kita semua adalah budaknya Tuhan, saudara. Saya berpikir pada saat seseorang menjadi budak, saudara, 6 tahun pertama mungkin memang terpaksa, ya saudara. Mungkin terpaksa. 6 tahun pertama dia jalani sebagai budak, mungkin terpaksa. Dia menanti-nantikan tahun ke-7 di mana dia dapatkan kebebasan. Tetapi ketika dia alami bagaimana tuannya itu memelihara kehidupannya, bagaimana tuannya itu bertanggung jawab penuh atas hidupnya, dia katakan, seluruh hidupku aku serahkan kepadamu. Saudara, kita kalau boleh jujur, saudara, kalau boleh jujur, kita yang mungkin Kristen dari anak-anak ke gereja, apakah itu secara sukarela awalnya? Mungkin enggak, saudara. Mungkin enggak. Anak-anak remaja mungkin kita paksa, ayo ke gereja. Orang tua mungkin paksa gereja, ayo terus ke gereja, ke gereja. Mungkin mereka marah, males, aduh enakan nonton, enakan main, enakan tidur, enakan ini, enakan itu. Awalnya kita paksa, saudara. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia alami bagaimana Tuhan yang kita layani itu luar biasa. Dia mulai ada kecintaan kepada Tuhan. Dan dia mulai melihat bahwa, wah, Tuhan yang aku layani ini luar biasa. Sehingga apa, saudara? Sehingga hasil dari cintanya dia kepada Tuhan, hasil dari dia dekat dengan Tuhan, dia mulai mengenal hati Tuhannya. Hasilnya adalah apa? Ketaatan dia berikan kepada Tuhan. Saudara, tradisi ibadah Yahudi Rabbini, saudara, itu sebelum mereka memulai ibadah, mereka awali dengan kata-kata Hineni. Kenapa? Saya membaca di dalam satu artikel, itu perkataan itu mereka ungkapkan karena apa? Sebelum mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mengkonfirmasi. Mereka mau mengkonfirmasi kepada Allah dan kepada diri sendiri bahwa mereka mau fokus, mereka mau hanya memandang Yesus, mereka mau hanya bukan memandang Yesus, memandang Tuhannya, dan mereka mau memberikan pelayanan atau persembahan yang terbaik buat Tuhannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Hineni ini adalah sesuatu yang kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan artinya bahwa kita berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Beribadah ada di dalam Alkitab, perintah Tuhan. Artinya ketika lakukan itu, Tuhan disenangkan enggak? Tuhan disenangkan, saudara. Ketika Tuhan katakan, engkau melayani, engkau punya karunia apa, engkau punya talenta apa yang aku percayakan kepadamu, pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita gunakan itu, menyenangkan hati Tuhan enggak? Menyenangkan hati Tuhan. Itu esensi dari Hineni ini ada dalam hidup kita, saudara. Segenap hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita nggak punya hak sama sekali. Dan ketika kita mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, benar-benar harus kita belajar untuk fokus
bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat ada 3 muatan penting, saudara. Ada 3 muatan penting yang terkandung di dalam Hineni. Jadi pengertian Hineni ini tadi saya sudah refresh balik, sudah dapat ya. Pengertian Hineni ini adalah, ya Tuhan, ini aku budakmu. Artinya apa? Kita serahkan hidup kita, hak kita, apa yang ada milik kita, kebebasan, kehendak bebas kita juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan beracara dalam hidup kita. Untuk kita sampai pada taraf itu, saudara, ada 3 unsur penting. Yang pertama, kesiapsediaan seorang hamba terhadap panggilan Tuhannya, saudara. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, kita nggak akan bisa siap sedia dalam segala panggilan Tuhan. Abraham, saudara, ketika Tuhan panggil dia, Abraham, dan dia katakan Hineni, artinya apa? Aku sudah siap. Apapun yang engkau minta, apapun yang engkau suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Kerendahan hati, saudara. Kalau kita mau bicara tentang kerendahan hati, saudara, artinya apa? Kita nggak peduli, saudara, perintah atau kepercayaan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, mau kecil mau besar, nggak ada masalah, saudara. Kadang-kadang, saudara, kadang-kadang nggak di sini, saudara, kadang-kadang di luar sana ada orang yang dipercayakan, kamu nanti melayani, kamu kolektor ya, bawa persembahan. Terus dia ngerasa, loh, aku ini kapasitasku lebih dari itu, kenapa aku dikasih cuma jadi bawa kolektor? Saudara, setiap tugas, setiap kepercayaan yang dipercayakan dalam hidup kita itu nggak main-main, saudara. Dan itu bukan hal kecil, hal besar. Kita coba ingat mengenai perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, perumpamaan tentang talenta. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Ketika tuannya ini mempercayakan talenta ini, 3 orang hamba ini sama-sama ada di situ. Yang dipercayakan 5, yang dipercayakan 2, yang dipercayakan 1, mereka sama-sama tahu. Yang dipercayakan 5 nggak bilang, Tuhan ini terlalu besar buat saya. Karena apa? Karena dia Hineni, saudara. Karena dia tahu ketika Tuhan suruh, ketika aku katakan, ya Tuhan, aku ini hambamu, aku ini budakmu, perbuat apa yang engkau mau. Dia percaya, saudara. Ada kerendahan hati, dia yakin dia nggak bisa, tetapi dia punya Tuhan yang akan membackup dia, saudara. Yang kedua, saudara, dipercayakan 2 talenta. Bisa dia pikir, saya ini punya kapasitas lebih dari ini, seharusnya Tuhan ku percayakan kepada aku 10. Bisa mungkin, saudara. Tetapi ketika Tuhan percayakan 2, lebih kecil daripada yang pertama, dia juga katakan Hineni. Tapi hamba yang terakhir, saudara, Tuhan percayakan 1, dan dia merasa enggak begitu. Tidak ada kerendahan hati, saudara. Yang nyuruh tuannya, saudara, bukan orang lain. Tuannya yang selama ini mungkin menghidupi dia, memberikan dia makan, memberikan dia gaji, memberikan dia apa yang dia perlu. Tetapi ketika tuannya ini berikan 1 pada dia, dia cuma berpikir, Tuanku ini jahat. Dia mau menuai di mana dia tidak menanam. Dia mau mengambil hasil di mana dia tidak mengerjakan, sehingga dia tidak kerjakan bagian dia. Dan firman Tuhan katakan apa? Dibuang, campakkanlah dia ke dalam api, di mana ada tangisan dan kertak gigi. Karena apa? Karena dia tidak menghargai, karena tidak ada kerendahan
hati untuk dia menerima kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lebih tahu panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara lebih tahu kepercayaan apa, karunia atau talenta apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Hamba yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, ketika Tuhannya datang kembali, apa yang dia persembahkan? Tuhan ini Tuhan hasilnya, Tuhan ini Tuhan hasilnya. Dia lakukan karena dia tahu dia harus lakukan apa yang Tuhan mau, dan hasil yang mereka bawa kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ini hinen itu ini, saudara. Apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, pakai itu untuk memuliakan Tuhan, pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sementara yang 1 talenta ini, saudara, dia terima, dia kuburkan, dia gak mau kelola. Mungkin yang dia mengerjakan yang lain untuk penghidupannya dia. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, dia tidak mau pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Katanya apa? Dia menggali, dia simpan di dalam tanah, saudara. Saudara coba periksa, saudara, hidup kita masing-masing. Karunia atau talenta apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu? Saya tidak tahu, saudara. Kecuali saudara cerita sama saya baru tahu. Tapi tanpa saudara cerita, saya tidak akan pernah tahu. Tapi Tuhan tahu, karena Tuhan yang memberi, saudara. Dan sekarang periksa diri, saudara. Apakah engkau punya kerendahan hati untuk membawa talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu itu, dan dipersembahkan itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Kerendahan hati, saudara. Apapun yang Tuhan percayakan, walaupun orang anggap itu sepele, saudara. Penerima tamu, multimedia, kolektan, apakah itu pelayanan yang gak ada artinya? Sangat berarti, saudara. Jangan saudara berpikir, gak apa-apa deh, saya dapat tugas, kalau saya gak datang juga orang lain bisa gantiin. Saat itu juga orang lain bisa gantiin. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara. Kolektan itu juga satu tugas yang Tuhan percayakan, saudara. Hargai itu. Jangan anggap enteng setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan. Pakai itu, pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Muatan yang kedua yang ada di dalam Hineni, saudara, adalah iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kita balik pada cerita Abraham. Saudara, kerendahan hati itu ada di dalam diri Abraham, sehingga ketika Tuhan panggil, dia langsung katakan Hineni. Dan iman itu juga ada di dalam diri Abraham. Ketika dia katakan Hineni, ada kerendahan hati dan ada iman atau kepercayaan dalam hati Abraham, sehingga dia berani katakan Hineni. Enggak cuma katakan ini aku loh Tuhan, enggak. Tapi dia katakan ini aku, budakmu, ini aku, hambamu. Perbuat apa yang engkau mau. Karena dia percaya, saudara, Allah yang memanggil dia, Allah yang menjanjikan dia keturunan, Allah yang sudah memberikan Ishak kepada dia, Allah yang menggenapi janjinya, adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Dia sudah serahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupannya. Sehingga ketika Tuhan suruh ambil anakmu, bawa dia ke Gunung Moria, persembahkan dia sebagai korban persembahan di hadapanku. Imannya, saudara, tetap percaya. Nggak tahu
tahu gimana caranya, tapi aku yakin janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupku. Gak tahu gimana caranya Tuhan bekerja, tapi Tuhan pasti menolong aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba melihat saudara, iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesha, dan Abednego, saudara. Di dalam kitab Daniel, nanti saudara bisa baca dalam Daniel 3, saudara. Dia diperhadapkan pada situasi yang tidak enak, dan dia katakan, aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong aku. Allah yang aku sembah sanggup menolong aku. Tapi kalau dia tidak menolong aku tidak akan menyembah patung itu juga. Iman atau kepercayaannya itu bulat, saudara, kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar iman yang kuat, tetapi iman yang bulat. Kenapa saya katakan bulat? Kalau iman bulat itu gak ada ujungnya, saudara. Muter terus, tapi akan terus beriman terus, gak akan berhenti. Gak ada ujungnya, gak ada pangkal. Muter terus, gak ada habisnya, saudara. Mau coba kalau lingkaran bulat itu, saudara cari ujungnya di mana? Gak ada, saudara. Bulat. Iman yang bulat ini yang dicari oleh Tuhan. Dan iman yang bulat ini yang harus ada di dalam sikap kita hineni kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan, saudara, kalau kita mau lihat sampai dengan Nebukadnezar tetap perintahkan buat perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Ada pertolongan Tuhan nggak? Ya ada. Mungkin kita masih berharap karena kita sudah tahu seluruh ceritanya. Oke, kita sudah tahu. Tapi kalau yang nggak tahu, mereka yang di sana, mungkin mereka berpikir sebelum masuk ke dapur api, mungkin Tuhan akan kasih hembusan angin, apinya mati. Kadang-kadang harapan kita begitu, bukan? Harapan kita begitu, tapi ternyata enggak. Jadi secara kasat mata, sebelum sampai akhir, saudara, secara kasat mata Tuhan gak tolong, saudara. Secara kasat mata, sampai pada mereka dilempar ke dalam dapur api, baru kita melihat Tuhan ternyata menolong mereka. Kadang-kadang kita maunya pertolongan yang instan, saudara. Yang Abraham alami ketika dia angkat pisau, dia mau bunuh si Ishak, saudara, itu pertolongan Tuhan yang instan, saudara. Sebelum pisau itu sampai turun sampai ke tubuh si Ishak, Tuhan katakan, Abraham, stop. Pertolongan itu apa ya? Last minute, pertolongan yang last minute yang Tuhan kerjakan. Tetapi Sadrak, Mesha, Abednego nggak ada last minute kan, saudara. Tetap masuk ke dapur api. Tetapi di dapur api itu Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tuhan buktikan bahwa Allah, di mana umat-umat Tuhan berkata hineni, bertanggung jawab atas hidupnya. Stefanus juga, saudara. Apakah Tuhan tolong secara kasat mata? Enggak ditolong, saudara. Tetapi apa? Di situ Tuhan nyatakan kemuliaannya. Karena apa? Karena sampai pada saat-saat terakhir, Stefanus tetap, aku ini milikmu Tuhan. Apa yang engkau kehendaki terjadi bagiku, aku tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak pergumulan, persoalan, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita cuma katakan, kita bisa katakan, ya Tuhan ini aku. Tapi enggak sepenuhnya hineni, saudara. Ya cuma sekedar, ya Tuhan, yang aku bisa aku lakukan, yang aku nggak bisa orang lain saja yang lakukan. Jadi aku pilih Tuhan, yang aku bisa, oke, aku jalani. Kalau ini nggak bisa, aku nggak mau. Atau mungkin berpikir,
Enggak Tuhan, itu terlalu bawah buat aku, bukan level aku Tuhan. Kasih orang lain, kasih aku yang lebih besar. Saudara, enggak ada panggilan Tuhan yang salah atas hidup kita. Tidak ada kepercayaan yang salah dari Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau engkau dipercayakan sesuatu yang kecil, setia, imani, percaya bahwa dengan yang kecil itu Tuhan bisa mengangkat engkau. Dengan yang kecil itu Tuhan bisa memakai engkau. Kita akan tetap melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Kita akan tetap melihat Tuhan percayakan kecil. Kita tetap akan melihat bagaimana Allah akan bertanggung jawab atas hidup kita, saudara. Jangan pernah takut menghadapi situasi, menghadapi pandangan orang, saudara. Karena Tuhan tuh gak pernah salah. Ketika engkau diberikan satu tugas, ketika engkau dipercayakan satu tugas, mungkin berat, saudara, tapi gak salah. Sebelum gembala memberikan tugas itu, gembala sudah berdoa. Dalam kepanitiaan sebelum ditunjuk itu, saya yakin yang menunjuk juga sudah berdoa, saudara. Jadi setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan, ambil itu sebagai peluang untuk menyenangkan hati Tuhan. Dikasih tugas persembahan, jangan anggap persembahan doang. Lihat itu sebagai kesempatan untuk engkau menyenangkan hati Tuhan. Dan tetap percaya, walaupun kecil, di balik semua itu ada rancangan Allah yang ajaib. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Muatan yang ketiga yang ada di dalam Hineni ini adalah ketaatan. Wah, ini juga tidak mudah, saudara. Ketaatan ini enggak mudah. Ketaatan ini artinya dia rela melakukan atau menjalani panggilan atau perintah yang Tuhan lakukan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Ada orang yang melakukan perintah karena itu perintah, saudara. Misalnya di kantor, dalam pekerjaan, ada perintah, ditugasin. Iya, saya lakukan ini karena tugas saya. Nah, kalau itu apa bedanya dengan orang dunia, saudara? Yang dimaksud ketaatan di sini adalah ketaatan sebagai seorang budak yang dia mengasihi tuannya, saudara. Dia tahu keinginan tuannya. Dia mengenal, gak cukup tahu siapa tuannya, tapi dia kenal. Karena apa? Karena dia punya hubungan dengan Allahnya. Karena dia punya hubungan yang baik dengan tuannya. Sehingga dia tahu apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Dia tahu, dan gak hanya itu, saudara. Apa yang tuannya gak suka, dia tidak mau lakukan. Dia tidak melakukan. Kita coba buka di dalam 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang
yang diurapi Tuhan. Daud mengenal isi hati Allahnya, saudara. Dan dia tahu dia sudah diurapi menjadi raja pada saat itu, saudara. Artinya dia tahu bahwa dia yang akan menggantikan Saul, bahwa tahta Saul ini udah gak lama lagi. Dan dia tahu hal itu terjadi karena Saul melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang, Daud jangan bunuh Saul. Gak ada kata-kata itu, saudara. Tuhan gak pernah bilang sama Daud, Daud jangan bunuh Saul ya, nanti dia biar mati, saya yang matiin dia aja. Enggak ada, saudara. Tetapi karena Daud ini mengenal Tuhannya, dia mengenal hati Allahnya, dia tahu apa yang menyenangkan buat Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan buat Tuhan, sehingga dia katakan, aku tidak mau membunuh, bukan hakku. Apakah satu kebetulan kalau itu ada kesempatan untuk Daud membunuh Saul? Enggak, saudara. Segala yang terjadi itu enggak ada kebetulan, saudara. Tuhan atur, Tuhan buat situasi yang demikian. Dia mau melihat apakah benar Daud ini katakan Hineni dan benar-benar ikuti apa maunya Tuhan. Dan ternyata, saudara, Daud ini mengenal hati Tuhan. 2 kali Tuhan kasih kesempatan. Kalau saya mungkin di posisi Daud, mungkin kalau saya berpikir, pertama oke, tapi kesempatan kedua Tuhan kasih buat saya, oh berarti maksudnya Tuhan suruh saya bunuh dia kali. Mungkin, saudara, orang lain mungkin akan berpikir seperti itu, tetapi Daud enggak. Karena apa? Karena dia mengenal Tuhan. Sehingga apa? Bukan perintah Tuhan dia enggak lakukan, saudara. Hanya yang Tuhan suruh dia lakukan. Ini sesuatu yang abu-abu sebetulnya, saudara. Tergantung dari interpretasinya kita, tergantung dari bagaimana kita menerjemahkan situasi dan kondisi, saudara. Tetapi Daud ini punya kepekaan karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga apa? Karena hubungan yang baik dengan Tuhan, dia kenal hati Bapaknya, dia kenal hati Allahnya, sehingga dia ada di dalam ketaatan itu, saudara. Hineni ini, saudara, 3 unsur dalam Hineni ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Mudah untuk kita berkata, ya Tuhan, ini aku hamba-Mu, perbuat apa yang Engkau mau dalam hidupku. Gampang untuk hanya berkata demikian. Tetapi apakah mudah untuk melakukannya, benar-benar menerapkan itu, menghidupi itu dalam hidup kita? Enggak mudah, saudara. Ada begitu banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada orang yang mungkin menusuk kita dari belakang. Ada orang yang mungkin dengan terang-terangan berusaha untuk menjatuhkan kita. Ada orang-orang yang sengaja membuat kita disingkirkan mungkin, saudara. Tapi Tuhan mau Engkau mengampuni. Salah satu perintah Tuhan, Engkau mengasihi musuhmu. Artinya apa? Lepas pengampunan. Tidak mudah, saudara. Kenapa engkau harus lepas pengampunan? Karena hidupmu itu milik Tuhan. Kita gak punya hak atas hidup kita. Tapi aku manusia, aku sakit hati. Oke, sakit hati. Datang pada Tuhan. Serahkan sakit hati itu pada Tuhan. Tuhan yang membalas. Oh, Dia Tuhan kita, saudara. Ketika engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Tapi kok gak dibalas-balas? Ya, caranya Tuhan kan beda sama cara kita, saudara. Cara kita maunya gempur habis. Saya pengen lihat dia dihajar habis. Mungkin begitu, saudara. Tapi cara Tuhan gak begitu.
Caranya sangat halus, bukan untuk menghancurkan orang yang sudah jahat sama kita, tapi membuat orang itu bertobat, saudara. Nggak sama dengan apa yang kita pikirkan. Inilah makanya kita harus punya hineni ini, saudara. Katakan, Tuhan, ini aku ini budakmu, aku tidak punya hak. Hakku ada, hakku aku serahkan kepadamu, Tuhan. Aku mengabdikan hidupku sepenuhnya untuk Engkau seumur hidupku. Bukan berarti saudara harus datang masuk sekolah Alkitab semua, jadi pendeta semua, bukan. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pendidikanmu, tunjukkan bahwa hidupmu ini adalah hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Hidup yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena kita nggak punya hak, karena kita sudah serahkan hak itu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, ketika seseorang mencapai tahap hineni ini, saudara akan lihat titik balik. Di situ adalah titik balik dari kehidupan orang-orang yang berkata hineni. Pasti ada perubahan, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya. Samuel yang masih kecil, ketika dia katakan hineni, sekian lama Allah tidak pernah berfirman, tidak pernah memberikan penglihatan. Tetapi ketika Allah memanggil Samuel dan Samuel katakan hineni, kembali dia berfirman bagi umatnya, saudara. Yesaya, saudara, ketika Tuhan panggil dia adalah orang yang kata, aku ini najis bibir. Kita coba buka di dalam Yesaya. Kita akan akhiri, kita baca di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Mungkin kita baca mulai dari ayat yang ke-4. Saya akan baca di dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kata-kata yang dipakai adalah hineni, saudara. Kita adalah orang-orang yang kalau bukan oleh darah Yesus, orang-orang yang tidak layak. Tetapi sebagaimana Yesaya, saudara, darah Yesus menyucikan dan melayakkan kita untuk kita bisa katakan hineni, ini aku. Dan saat ini Tuhan juga sedang bertanya kepada setiap kita. Saya tidak tahu apa pertanyaan Tuhan. Siapa yang akan kuutus untuk melakukan apa? Tergantung pada panggilan saudara. Tetapi itu yang Tuhan tanya. Siapa yang akan aku utus? Siapa yang mau untuk kerja buat aku? Siapa yang mau melakukan apa yang aku perintahkan untuk menyenangkan hatiku? Saatnya saudara untuk kita katakan amin. Aku siap Tuhan, ini aku. Tundukkan kepala saudara.
merenungkan kebenaran firman yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Kembali dia mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, kita ini adalah budak Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kindaya mana mas. Dan Tuhan mau untuk menemui sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tuhan katakan, siapa yang akan aku utus? Apakah engkau punya kerendahan hati untuk menerima tugas, kepercayaan, panggilan Allah dalam hidupmu? Apakah engkau punya iman atau kepercayaan, keyakinan bahwa dalam segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik tugas, baik proses dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Apakah engkau punya iman ini? Dan apakah engkau punya ketaatan yang mau melakukan segala perintah Tuhan dalam hidupmu? Kinaya mana mas. Kinaya mana mas. Kinaya mana mas. Amin Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Amin Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku beri daya mana Saudara, naikkan pujian ini. Kalau kau mau persembahkan hidupmu, kalau kau mau serahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, kalau engkau rela untuk memberikan hidupmu bagi Tuhan, kalau engkau mau relakan hidupmu untuk terus mengikuti apa yang Tuhan mau, angkat tanganmu dan katakan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Yesus. Kindaya bala masti, kindaya bala masti. Amin, haleluya. Nana masti, kindaya bala masti. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, kami memberi hidup kami, bahkan segala aspek hidup kami untuk Engkau bisa pakai dalam pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan, segala aspek hidup kami, apapun yang ada dalam hidup kami itu adalah milik-Mu. Orang tua kami, istri, anak kami, suami kami, itu adalah milik-Mu ya Tuhan. Harta benda pada kami semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang akan memampukan kami untuk supaya kami ada dalam kehendak-Mu. Kami ada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biar semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan,
dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Setiap kami yang datang, ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Terpujilah namamu. Semua pergumulan umat-umatmu di tempat ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saya silakan berdiri. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan kerohan persembahan kedua. Petugas persembahan persiapkan, kita akan berdoa. Bapa di surga, setelahnya kami dengar firman-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau kuduskan. Bahkan apa yang kami beri adalah untuk memuliakan Tuhan. Berkati semua, balas berkat sesuai janji firman-Mu. Kami akan memberi dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sia-sia. Tuhan memberkati. Dan untuk kegiatan kita setelah ini jam 10 ibadah anak-anak di gereja, dan jam 5 sore adalah ibadah raya kedua di tempat ini. Dan untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Senin ada 2 puasa mingguan. Saudara bisa pilih puasa apa yang diambil di sana. Dan untuk hari Rabu adalah ibadah komsel di keluarga Bapak Hendra di Limus Pratama, hari Rabu jam 7:30 malam. Dan untuk hari Jumat adalah ibadah gabungan PLT BSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam dimulai. Hari Sabtu doa pagi jam 7 sampai jam 8, remaja jam 18:15 di gereja. Dan kembali ibadah hari Minggu seperti biasa jam 8 pagi di gereja, jam 10 ibadah anak, dan jam 5 ibadah sore yang kedua di gereja. Puji Tuhan, itu kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Dan kita tambah dan untuk mengingatkan kita untuk ibadah perayaan Natal kita jemaat GPD Kota Wisata akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 di bulan 12 2023. Ibadah perayaan Natal kita di gereja jam 5 sore. Jadi pastinya kita sudah
persiapkan ini ya. Jadi di tanggal 10 bulan Desember 2023 ibadah perayaan Natal kita Jemaat GPD Kutai Wisata. Mari semua kita bersama-sama, baik jemaat, panitia, bekerja sama untuk mensukseskan acara ini, dan semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu saja pengumuman. Sudah tambah. Setelah ini latihan Pelprip sama WSP untuk tampil di acara perayaan Natal ya. Setelah ini, puji Tuhan, saja pengumuman, dan kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama umat-umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kami sudah beribadah bersama. Sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas ya Tuhan, baik aktivitas kami masing-masing, juga aktivitas kami dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami masing-masing, kami butuh Tuhan dalam hidup kami butuh Tuhan dalam aktivitas kami. Sebab itu mengurapi kami semua. Mari Engkau berdaulat kepada masa depan kami ya Tuhan, sehingga apa yang akan kami kerjakan Engkau buat kami berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami kepadamu, biarlah kebangunan rohani terus terjadi dalam setiap pribadi kami. Semangat yang menyala-nyala Tuhan mencari Engkau, melayani Engkau, terus dicurahkan kepada kami ya Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, semua pekerjaan iblis bentuk apapun coba-coba menyerang kami umat-umat-Mu Tuhan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, atau bentuk apapun pekerjaan iblis itu, kami ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus telah menudungi, membentengi kami umat-umat-Mu di tempat ini, sehingga kami hidup dalam kemerdekaan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami pada kegiatan-kegiatan ibadah pada minggu yang akan datang. Terlebih hari Minggu kami boleh menikmati perjamuan kudus di tempat ini. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini. Kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami, memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.